wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir ya, meramaikan konten saya ini, dan tentunya yang memberikan subscribe dan menyalakan loncengnya agar selalu diberi kemudahan, kelancaran rezeki dan aktivitasnya, dan sehat selalu ya, saya doakan. Oke guys, ini di awal tadi ya guys, seperti di intro tadi guys ya, ini timbul lagi ya korban jiwa ya dari teror DC pinjol gitu ya, yang saya katakan tidak ada habisnya guys ya. Saya katakannya tidak habisnya gitu. Ada aja setiap tahun kita melihat ya korban berjatuhan dari teror si DC pinjol ini guys gitu ya. Padahal ya aplikasi pinjaman online ya, kalau menurut manfaatnya ya, itu sebenarnya memiliki segudang manfaat ya untuk kita. Tapi di lain sisi, di balik kemudahannya dalam kita mengajukan pinjaman online, itu juga ada yang namanya kelemahannya guys ya. Kelemahan itu kadang-kadang berujung tragis gitu, seperti yang dialami oleh kembali seorang wanita muda ya di Surabaya. Jadi sangat muda banget ini ya. Kemarin juga dari Surabaya, seperti yang saya share videonya yang di sini ya, di sini. Itu juga dari Surabaya juga gitu. Nah, ini juga datang dari dari Surabaya juga gitu ya. Wanita muda ditemukan gantung diri di plaza gitu ya. Di Tunjungan Plaza ya, Kota Surabaya. Nah, ini lagi-lagi dari Kota Surabaya ya guys ya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran kita semua guys ya. Bisa menjadi noted catatan kita sendiri gitu ya. Terutama buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi nyantai aja gitu ya, merasa gagal bayar, nyantai aja ya. Memang sih kalau ajal itu kan di tangan Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita yang mengalami gagal bayar di pinjaman online itu biar harus lebih cerdas lagi gitu. Jadilah seorang nasabah yang cerdas gitu. Mana pinjol yang harus dilunasi, mana pinjol yang tidak harus dilunasi gitu ya. Nah, pinjol yang nggak harus kita lunasi itu adalah pinjaman online ilegal. Kalau pinjol ilegal, kalian stop, tidak usah dibayar itu aja gitu ya. Kalau pinjol legal, boleh kalian bayar selama masih berhubungan dengan BI checking, seperti Aku Laku, Kredivo ya, dan Shopee. Nah, itu kan berhubungan dengan BI checking. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman di bank atau di institusi pemerintah lainnya, kalian akan bisa untuk mengajukannya kembali gitu ya, kalau kalian lancar di 3 aplikasi tadi. Oke, kita lanjut lagi di ini ya, di sebuah berita yang menggemparkan ya, gara-gara fintech gitu ya. Ini kita ya nggak habis pikir ya. Nah, ini mungkin menjadi kesalahan ya, banyak kesalahan terjadi ya kepada seluruh nasabah gagal bayar pinjol. Nah, ini akibat fatalnya seperti ini guys ya. Akibatnya fatalnya seperti ini buat teman-teman yang mengalami gagal bayar pinjaman online ya. Itu ya harus memiliki sedikit pemikiran lah gitu ya, strategi lah gitu. Bagaimana, apakah harus ditanggapi gitu ya. Setiap teror dari pinjol itu apakah harus ditanggapi gitu ya, apakah harus diabaikan. Nah, ini menjadi pelajaran kita semua, bahwa kita jangan meremehkan situasi ini guys ya, terutama teror dari DC pinjol itu jangan kita remehkan guys. Walaupun benar-benar berat, tapi usahakan kalian untuk melawannya guys, melawannya. Kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi ya di Tunjungan Plaza Kota Surabaya ini guys ya. Nah, gini. Ini singkatannya ADR ya, 24 tahun, ditemukan tak bernyawa dengan posisi tengkurap di lorong arah parkiran Tunjungan Plaza TP3 Surabaya. Nah, gitu. Meninggalnya wanita muda asal Surabaya itu menambah daftar panjang jumlah korban bunuh diri dan meninggal di pusat perbelanjaan tersebut gitu ya. Nah, ini diduga akibat dari teror DC pinjol. Nah, berbahaya banget ya. Jadi ini ya, ini yang harus ini di video ini saya akan share ya kepada teman-teman berapa kesalahan terberat gitu. Kesalahan terberat bahwa seorang nasabah pinjol gitu ya, ketika mengalami gagal bayar. Nah, ini harus patut kalian pelajari hal ini gitu, biar nggak terjadi hal seperti ini guys ya. Ini sangat kita kita sayangkan ya. Di video saya sebelumnya telah saya wanti-wanti bahwa berhati-hatilah terhadap DC pinjol. Apapun bentuknya DC pinjol,
Jangan mau untuk menghadapi mereka, lawan mereka. Kalau bisa abaikan aja mereka gitu. Utang, semua negara juga punya utang, nggak kita aja yang punya utang gitu ya. Nah gitu, kesalahan yang pertama ya yang harus saya katakan kepada teman-teman semuanya ya, yang harus saya share yang pertama, meladeni seorang DC pinjol itu, meladeni WA DC pinjol. Nah kan kalau kalian mengalami gagal bayar, maka DC pinjol akan menghubungi itu melalui WhatsApp ya, melalui telepon. Nah kalian akan meladeni mereka gitu. Itu kesalahan pertama ya dari seorang nasabah gagal bayar, meladeni. Wah diikutin kan, diikutin. Wah Pak, saya mau bayarnya nanti Pak. Malahan dijanjikan dulu ya, dijanjikan sama DC pinjol itu. Saya akan saya akan janji Pak, akan bayar Pak 2 hari lagi Pak. Nah gitu. Nah kita kalau ketika menghadapi teror dari DC pinjol itu, jangan kita menjanjikan guys. Jangan menjanjikan kepada mereka kita ingin bayar utang kita, jangan. Ya, kalau ditanya kapan mau bayar Bu, bilang aja ya nanti kalau ada uang, bilang aja begitu. Ini kita menjanjikan, Pak 2 hari lagi saya ada uang, tolong hubungi saya kembali. Nah itu kesalahan nasabah gagal bayar pinjol seperti itu, selalu menjanjikan kepada debt collector. Ya, karena saking takutnya gitu ya, saking takutnya. Padahal mereka itu cuman menanyakan saja gitu. Menanyakan saja apakah dananya ada. Tapi kebanyakan dari kita ya yang mengalami gagal bayar di pinjol itu merasa ketakutan. Ketakutan sekali gitu. Wah, nanti saya dipenjara loh gitu. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman menerima WhatsApp dari debt collector pinjol, itu kalian jangan menjanjikannya guys, menjanjikan pembayarannya kapan, jangan. Cukup dibalas dengan yang kata-kata singkat tapi meyakinkan gitu. Ya udah nanti tunggu ada uang dulu, saya akan hubungi kembali. Nah gitu aja. Kalau mereka panjang, ngomongnya panjang, oh bla 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 bla, ya udah kalian gak usah diladenin mereka. Biarkan mereka gila sendiri gitu. Ya, nah itu cara menghadapi debt collector. Kesalahan terberat dari seorang nasabah gagal bayar pinjol itu seperti itu, meladeni WhatsApp, meladeni telepon, semuanya diladenin gitu. Sampai curhat pula sama debt collectornya kan, Pak begini Pak, saya kemarin kan pinjam sama ini, nanti ya Pak 2 hari kembali telepon lagi. Nah curhat pula dia kan sama debt collector pinjol itu kan. Nah itu kesalahan terberat seorang nasabah gagal bayar gitu ya. Jadi itu yang pertama, poin pertama. Lalu yang kedua gitu ya, merasa ketakutan gitu, merasa ketakutan dan pasrah terhadap teror dari debt collector itu gitu. Waduh gimana ya bang gitu, bagaimana? Akhirnya apa? Kalian melakukan gali lubang tutup lubang gitu, karena saking takutnya diancam oleh debt collector pinjol. Karena seperti yang saya bilang, debt collector pinjol itu punya 1000 cara untuk meneror kalian agar kalian membayar utang kalian segera gitu. Itu kalau harus kalian perhatikan, harus kalian sadari hal itu gitu. Mereka punya 1000 cara guys, 1000 cara. Oh mereka akan melakukan hack gitu ke Facebook katanya begitu ya, padahal itu nggak benar gitu. Ada emang sih ada, tapi jarang-jarang terjadi seperti itu gitu. Nah gitu ya kesalahannya. Jadi kalau setiap teror debt collector pinjol itu kalian hadapi gitu ya, kalian temui, kalian jangan menanggapinya terlalu serius guys. Nah ini poin pertamanya, utamanya ini, jangan terlalu ditanggapi serius. Itulah yang mengakibatnya banyak terjadi korban-korban jiwa berjatuhan di seluruh Indonesia ini guys. Ya mungkin sekarang baru kemarin, mungkin seminggu kemudian ada lagi korbannya. Itu kenapa? Karena menanggapi teror dari debt collector pinjol tersebut, mungkin dia mengatakan saya akan memalukan kalian, saya akan memalukan Anda di depan keluarga Anda gitu. Dia mengatakan begitu ya. Dan saya akan memalukan Anda bersama teman-teman Anda, gambar Anda seperti ini, nggak senonoh gitu. Ya. Nah gitu, itu kesalahan juga guys, kesalahan nasabah gagal bayar pinjol, terlalu menanggapi hal yang serius dari teror DC pinjol itu, terlalu ditanggapi gitu, sampai masuk ke hati kan. Makan nggak mau, tidur pun bisa sampai 1 minggu nggak mau tidur gitu. Iya kan? Nah gitu, jadi kalian tenang saja yang mengalami gagal bayar ya, kalian santai saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau bisa kalian
alihkan ke tempat lain gitu. Setiap ada debt collector menelepon kalian alihkan ke tempat lain, bawa lucu-lucuan gitu ya, bawa ngelawak gitu, jangan terlalu ditanggapi serius guys. Nah itu yang akan berakibat fatal kepada nasabah gagal bayar tersebut, yang seperti kita ketahui ya, ada 2 dari kota Surabaya yang mengalami bunuh diri ya, peristiwa bunuh diri yang diakibatkan oleh teror DC pinjol gitu. Jadi itu aja teman-teman, sedikit ya ulasan saya, review saya, dan juga saran saya kepada teman-teman ya, bagaimana caranya menghadapi hal ini gitu ya. Menghadapi kesalahan terberat dari kita ya sebagai nasabah gagal bayar pinjol itu bagaimana caranya gitu. Yang sering terjadi apa gitu, yang bikin kita makin kesini makin hancur gitu. Bahkan berakibat kita melakukan hal yang tidak kita inginkan seperti ini gitu, bunuh diri kan. Nah gitu ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Semoga kalian bisa paham ya dengan apa yang saya maksud, dan kalian selalu kuat, terutama buat yang kalian yang sekarang merasa tertekan di teror oleh DC pinjol. Nggak usah takut, ngelawak aja, bawa lawak aja gitu. Banyak teman-teman kita di channel Bang Kopil Official ini ya, subscriber channel Bang Kopil Official ini, yang memiliki utang sampai ratusan juta, ada yang 50 juta. Bahkan saya sendiri juga mengalaminya guys ya. Jadi santai saja, negara punya utang ya, nggak usah ditanggapi serius, santai aja, buat diri kalian lebih senang, lebih bahagia, lebih tenang setiap harinya, tanpa memikirkan teror DC pinjol itu gitu. Kalau perlu kalian ganti nomor HP, dan kalau debt collector itu sudah di luar batasnya, kalian lapor polisi ya, tinggal jebloskan debt collector ke kantor polisi gitu, jangan takut. Oke. Nah, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sampai jumpa di video berikutnya.